Semangat pagi Electrician, salam transformasi PLN yang menjadi aspirasi kami, termasuk diantaranya adalah mewujudkan charge to revitalization di lingkungan sekitar kantor. Nah, pada hari ini PLN semua, PLN unit induk wilayah Surutenggo akan melaksanakan panen perdana. Apa yang ada di belakang saya? Di belakang saya ini adalah tanaman hidroponik yang tentunya sebagian besar orang sudah sangat mengenal tanaman ini. Tanaman ini sangat mudah, tentunya menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam tapi tidak mempunyai lahan. Nah, Electrician, salah satu program dari PLN unit induk wilayah Surutenggo, Charge to Revitalization ini tentunya adalah memberikan satu lingkungan yang asri, memberikan satu lokasi udara yang tentunya harapannya bisa meningkatkan produktivitas pegawainya dengan menghadirkan taman-taman yang hijau dan seluruh pemandangan di sekitar kantor tentunya memberikan kesegaran. Nah, hidroponik ini di era pandemi ini tentu menjadi sebuah hal yang saat ini sedang menjadi tren akhir-akhir ini. Seperti apa? Yuk kita simak, kita mengenal tentang hidroponik. Nah, Electrician PLNers, kalau kita mengenal hidroponik, hidroponik ini adalah satu kata yang berasal dari bahasa Yunani. Hidro artinya air dan ponik artinya daya. Jadi hidroponik ini adalah sebuah budaya menanam yang tanpa menggunakan media tanah dan banyak memanfaatkan air serta mengoptimalkan nutrisi untuk memberikan satu kualitas tanaman yang baik. Dan hidroponik ini juga dikenal sebagai soil culture atau budaya menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, karena sebetulnya air yang digunakan dengan kita menggunakan hidroponik ini ternyata lebih sedikit daripada kalau kita menanam dengan tanah. Nah, kalau kita lihat di sini ada begitu banyak tanaman hidroponik yang tentu dipersiapkan dan pada hari ini akan dilakukan panen perdana oleh GM unit induk wilayah Surutenggo, Bapak Leo Basuki. Dan kalau kita lihat di sekitar kita di sini ada terdiri berbagai macam jenis tanaman yang siap untuk dipanen, mulai dari pakcoy, mulai dari sawi, mulai dari juga ada lettuce, mulai ada juga tentunya begitu banyak jenis-jenis hidroponik yang nanti akan juga dipanen oleh seluruh pegawai unit induk wilayah Surutenggo. Kegiatan ini adalah salah satu bagian untuk meningkatkan engagement pegawai yang ada. Jadi selain bekerja, kita juga bisa meningkatkan produktivitas kita dengan menyalurkan hobi kita. Dan pada hari ini di Hari Listrik Nasional, menyambut Hari Listrik Nasional, PLN unit induk wilayah Surutenggo akan melaksanakan workshop hidroponik batch yang kedua, dan kita akan belajar sama-sama tentang sayur dan buah. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat salah satu persiapannya. Nanti kita akan lihat di ujung sebelah sana. Yuk kita saksikan. PLN UIW Surutenggo mendukung penerapan electrifying lifestyle, khususnya dalam penerapan 5R 5S untuk menciptakan lingkungan kerja yang asri, hijau, dan ramah lingkungan. Salah satunya melalui budidaya hidroponik, di mana dalam pemanfaatan kami menggunakan lahan belakang parkir untuk penanaman hidroponik. Dalam membudidayakan tanaman hidroponik, kami mengawali melalui tahapan workshop, di mana kegiatan workshop dilakukan secara online dengan menggunakan metode Zoom, dan juga praktek langsung di lapangan, di mana kami tetap mengedepankan protokol COVID-19 di masa era new normal. Workshop tahap 1 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. Di mana dalam workshop tahap 1 ini, kami mendapatkan materi tentang pertama, bagaimana mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penanaman hidroponik. Yang kedua, cara memilih bibit secara tepat untuk budidaya hidroponik, dan kami melaksanakan praktek penyemaian bibit hidroponik secara langsung di lapangan.
workshop tahap 2 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020, di mana di dalam workshop tahap 2 ini kami mendapatkan materi tentang bagaimana merawat tanaman hidroponik, permasalahan-permasalahan apa saja yang sering timbul dalam budidaya hidroponik. Kami juga melaksanakan panen perdana hidroponik dan pemanfaatan hasil panen perdana hidroponik tentunya dengan menggunakan electrifying lifestyle. Setelah dilaksanakan workshop budidaya hidroponik tahap 1 dan 2, tentunya untuk keberlangsungan budidaya hidroponik perlu dilaksanakan beberapa kegiatan lainnya. Nah, di sini kami sudah melaksanakan knowledge sharing hidroponik yang merupakan lanjutan dari tahap 1 dan 2. Di sini khususnya kami membahas bagaimana keberlangsungan budidaya hidroponik itu sendiri, mulai dari penyediaan serta teknik penyemaian bibit, pemanfaatan limbah plastik sebagai media tanam, dan budidaya menggunakan teknik rakit apung. Kegiatan tersebut sudah kami laksanakan pada tanggal 11 Desember yang melibatkan pegawai, ibu PIKK, dan tenaga ahli daya yang ada di kantor wilayah. Nah, lalu apa sih yang harus disiapkan dalam pelaksanaan workshop hidroponik ini? Yang pertama adalah melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah AWS Hydro Farm selaku expert dan narasumber langsung dalam pelaksanaan workshop. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan bidang IT terkait dengan kehandalan koneksi internet. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan subbidang komunikasi terkait dengan teknis penyiaran ke ibu-ibu PIKK dan seluruh pegawai melalui media Zoom meeting dan live Facebook. Dan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Adumfas terkait dengan sarana prasarana pelaksanaan workshop. Halo, nama saya Arum Wandi Susito, umur saya 36 tahun, saya tinggal di Dendengan Luar, Manado, Paldua. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang praktisi dan pemerhati budidaya tanaman hidroponik. Hidroponik sendiri adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air, jadi menanam tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Contoh seperti ini. Ini tidak menggunakan tanah, jadi boleh diangkat-angkat begini. Nah, contohnya akar juga lebih bersih. Saya memulai menekuni hidroponik ini sejak tahun 2016 sampai sekarang dan masih aktif menekuni kegiatan hidroponik ini, dan banyak komunitas-komunitas atau instansi yang menghubungi saya untuk membantu juga untuk mengembangkan budidaya hidroponik seperti ini. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh pihak PLN untuk membantu dalam merancang dan membuat hidroponik di kantor PLN. Di kesempatan tersebut juga saya bersama tim saya memberikan workshop kepada pegawai dan ibu-ibu PIKK PLN tentang bagaimana cara menanam menggunakan hidroponik, mulai dari penyiapan bibit, tempat tanamnya, menyediakan media tanamnya, cara menyemai, dan langkah-langkah lainnya dalam berhidroponik. Kalau hidroponik seperti ini adalah sistem NFT. Jadi kita harus memperhatikan debit air yang mengalir. Jangan sampai tidak ada air yang mengalir, karena bisa menyebabkan tanaman akan mati. Agar tanaman tidak mati, untuk itu di sini sangat dibutuhkan pompa air yang tentunya memerlukan energi listrik untuk menggerakkan pompa tersebut. Hal ini menjadi penting di mana listrik sangat berpengaruh dalam proses budidaya tanaman hidroponik sistem NFT. Kalau tidak ada listrik, maka pompa tidak akan berjalan.
Kalau pompa air tidak bisa menyala, maka mengakibatkan air tidak bisa terdistribusi dengan baik di semua wadah tanam yang ada. Kami tentunya melihat antusias dari seluruh peserta workshop kemarin, dan tentu kami berterima kasih kepada manajemen PLN yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dalam berbagi ilmu tentang hidroponik. Semoga semua kantor PLN dapat ditanami sistem hidroponik sehingga lingkungan kantor dapat lebih asri lagi, dan pastinya listrik tetap menjadi yang utama dalam bercocok tanam hidroponik. Terima kasih PLN.